Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali pertemuan sudah kita lalui untuk belajar faraid. Tibalah hari ini kita mulai matematikanya. Nanti masih ada materi lanjutan. Jadi kalau secara basic ini sudah cukup untuk memahami hitungan sederhana. Ini baru kalau paling bawah itu basic level. Nanti ada medium level, ada yang high level. Itu yang sudah sulit-sulit ya. Jadi antum boleh nanya nanti nih, misalnya keluarga antum sendiri, mungkin soalnya antum yang meninggal. Siapa ahli warisnya, kan ada istri, anak. Gimana cara menghitungnya? Nanti kalau bisa ditulis langsung jadi wasiat. Anakku kalau aku mati beginilah penghitungannya. Istri dan anak-anakku kalau aku meninggal dunia nanti, harta kecil atau besar dari warisanku harus dibagi sesuai dengan aturan Allah, dan hitungannya seperti ini. Jadi pertama untuk mengetahui penghitungan, kita menentukan cara mencari KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. Biasa kalau pejabat takut dicari oleh KPK. Kita yang cari KPK sekarang. Kalau dapat KPK-nya, penghitungan sangat gampang. Di dalam faraid itu ada 6 zawil furud. Disitulah kita menentukan KPK. Langkah pertama ya, zawil furud itu berapa saja Pak? Ada 6. Yang pertama 2/3, yang kedua 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Nah, 2/3, 2 pembilang, 3 penyebut, ya enggak? Ya kan? Yang penyebut itulah nanti KPK-nya. Tinggal menambah di ujungnya. Jadi coba 2/3 berapa penyebutnya? 3, itu KPK nanti. 1/2, 2. 1/3 sudah terwakili oleh 2/3. 1/4 berapa? 4. 1/6? 1/8? Jadi KPK-nya itu 3, 2, 4, 6, 8. Tinggal nambah 2 aja, 12 dan 24. Nanti semua penghitungannya tidak akan keluar dari 7 itu. 7 ya. 3, 2, 4, 6, 8, 12, 24. Itu aja KPK-nya, Pak. Dah, dapat ya? Apa saja coba nanti antum tanya ya. Nanti kita tentukan berapa bagian ahli waris. Yang kita cari adalah KPK itu yang nilai tersebut bisa membagi semua kepada bagian ahli waris. Misalnya ahli warisnya ada 3 atau 4, mungkin ada yang setengah, ada yang 4/3, ada yang 4/6. Coba setengah, 1/3, 1/6. Berapa KPK-nya? Yang bisa dibagi 2, dibagi 3, dibagi 6. Berapa? 6. Gitu. Nah, 6 kan masuk di situ. Jadi langkah awal menentukan KPK. Tapi kita udah tahu semua bagian-bagiannya berapa. Contoh di sini ada yang meninggal ya. Ahli warisnya bintun. Anak perempuan 1 orang, bintu ibni, cucu perempuan. Ukhtun syakikoh, saudara perempuan kandung. Akhun li'ab, saudara perempuan seayah. Ini agak rumit.
Antum yang sederhana dulu dah. Meninggal seorang ayah, ahli warisnya istri, anak, anak laki, anak perempuan. Coba masing-masing deh siapa yang ngasih soal duluan. Yang duluan Pak dapat pahala jariah. Jadi kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruman amila biha ba'da. Siapa yang ba'dahu, siapa yang duluan dalam kebaikan, maka didapat pahalanya dan pahala semua orang yang setelahnya. Siapa yang duluan? Ya. Contohin, antum mati duluan. Meninggal, maaf. Istri. Caranya ada dua ya. Oke, siapa duluan? Almarhum. Ya, almarhum suami. Ahli warisnya siapa? Ahli warisnya anak laki-laki 1. Istri ada nggak istri? Istri ada. Istri dulu Pak. Istri. Anak nggak ada kalau nggak ada istri. Ya. Istri. Kalau ada anak siapa itu? Terus anak laki berapa? Laki-laki 1. 1 anak laki. Perempuan Terus 2. 2 anak perempuan. Terus Ya. Ada almarhum ini ada ayah ada ibu nggak? Ada. Coba datanya semua masukin. Ada ayah, terus? Ayah. Terus? Ibu. Ada saudara nggak? Ada. Ya terus aja terus ibu terus. Siapa lagi? Saudara ada? Saudara. Laki perempuan? Laki 1. Sini aja. Lakinya 2. 2 saudara. Perempuan 2. Laki. 2 saudara perempuan. Ada paman nggak? Kenapa? Paman apa-apa? Paman ada. Oke, tulis aja semua. Terus apa lagi? Paman 2. Ya, paman tuh pasti laki-laki ya, paman laki-laki ya. Iya. Udah? Bibi dong. Bibi. Bibi 1. Bibi ini siapa ya? Maksudnya dari almarhum? Saudara ayah ya? Iya. Saudari ayah. Nah, oke? Dah, itu aja. Kita buka dulu pelajaran sebelumnya biar. Jadi langkah pertama, cari dulu siapa yang tidak dapat. Jadi nggak usah, nanti kalau udah tahu yang nggak dapat, nggak usah diperhitungkan dia. Kamu nggak dapat ngapain ikut campur, gigi jari aja. Kenapa ini? Tentukan dulu ya. Boleh lihat nanti di ini Pak, diagram ini apa? Materi sakti ini harusnya dihafal ya. Kalau hafal enak. Nah sekarang kita lihat ada yang orang meninggal, ahli warisnya ada istri, 1 anak laki, 2 anak perempuan, ada ayah, ada ibu, 2 saudara laki, 2 saudara perempuan, paman, bibi. Tentukan dulu siapa yang terhalang dapat waris. Sekarang istri dapat nggak? Dapatlah. Siapa yang menghalang istri? Siapa berani melawan mak-mak? Terus 1 anak laki dapat nggak? Pastilah. Masa anak kandung nggak dapat? Anak perempuan kandung? Dapat. Ayah? Dapatlah. Ya karena ayah lah sebab kita ada di dunia. Ibu gimana? Ibu masa nggak dapat? Semua aliran darah kita dari ibu semua itu. Oke, sekarang 2 saudara laki-laki dapat nggak? Enggak. Terhalang oleh siapa? Terhalang oleh anak laki-laki. Terhalang oleh ayah. Jadi dia nggak dapat. Maaf ya, saudara ya, nggak dapat. 2 saudara perempuan dapat nggak? Yang laki-laki aja nggak dapat, aku perempuan ya. Paman nggak dapat. Ya, paman banyak penghalangnya tuh. Kalau kita ke haji mahjub aja yang menghalangi, yang terhalangi ya.
Itu yang jalur garis coklat itu jalur yang menghalangi dan terhalangi. Jadi tentukan dulu siapa yang menghalangi, siapa yang terhalangi. Nah, paman terhalangi oleh anak laki-laki, oleh ayah. Tuh, lihat garisnya itu. Dari paman itu di atas kanan itu. Yang agak ke tengah dikit. Paman. Aimun syakik. Terhalang oleh siapa saja? Oleh seluruh yang sebelumnya itu. Banyak penghalangnya. Jadi penghalang paman, ya, paman ini kursornya bisa dilihat di sini. Terlihat nggak kursornya? Ini paman, amun syakik. Lihat garisnya sini. Dia terhalang oleh siapa? Oleh ibnu akhin li'ab. Anak laki-laki, saudara laki-laki saya. Ibnu akhin syakik, akhun li'ab. Ukhtun li'ab ketika menjadi asobah ma'al ghair. Ukhtun li'ab ketika menjadi asobah bil ghair. Akhun syakik, ukhtun syakikoh ketika menjadi asobah ma'al ghair, ketika menjadi asobah bil ghair. Terhalang oleh ibnu ibnin, terhalang oleh ibnun, terhalang oleh abun, terhalang oleh jadun. Banyak banget penghalangnya. Maaf ya, paman nggak dapat. Kita silang ya. Bibi gimana? Bibi apalagi bibi pamannya. Nah, jadi ahli waris yang dapat ada 5. Istri, 1 anak laki, 2 anak perempuan, ayah, ibu. Itu yang dapat waris. Istri berapa bagiannya? Istri ketika almarhum punya anak mendapat 1/8. Kalau almarhum tak punya anak, dapat 1/4. Sekarang punya anak nggak almarhum? Punya. Maka istri 1/8. Anak laki-laki nanti aja ya, kita kasih dulu yang pasti dapat, kamu asobah. Anak perempuan juga asobah, maaf ya nanti. Tapi perbandingannya 2 laki, 1 perempuan. Ayah berapa ketika ada anak laki-laki? Ayah 1/6. Ibu berapa ketika ada anak? 1/6 juga. Dah, itulah bagiannya. Nah, sekarang kita tentukan untuk asobah anak laki perempuan berapa? Jumlahin dulu berapa sisanya. Jumlahin dulu, Pak. 1/8 tambah 1/6 tambah 1/6. Ini SD kelas 3. Kalau saya nggak salah ya. Kelas 2 ya? Kelas 3. Zaman kita kelas 3, zaman sekarang nggak tahu kita. Saya betul kelas 1 sekarang. Lebih canggih. Nah, sekarang kita cari penyebut. Nah, mencari penyebut ya, KPK itu dari zawil furud. Zawil furud itu kan 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Ini KPK itu, Pak. 3, 2, 3 ini sudah ya. 2, 3, 4, 6, 8. Tambah 2 lagi, 12, 24. Nah, sekarang cari bilangan di antara yang ini yang bisa dibagi dengan 8, 6. Berapa? Pakai 3, wah nggak bisa lah. 2 nggak bisa, 4 nggak bisa. 6 cuma bisa dibagi ke sini, 8 nggak bisa. Sabar. 12 bisa bagi 6, nggak bisa bagi 8. Oh, 24. Ada 24. Nah, 24. 24 bagi 8, berapa? Kali 1. 3. 24 bagi 6 kali 1. 4. Ini sama ya. 4, 11/24. Nah, ketemu ini pembagian untuk dijumlahkan istri, ayah, ibu. Tuh, ini kurang space ya. Saya ulangi dikit ya. Tiga, 4. Ya, cari sisa sekarang 11/24.
Berapa sisa AS, Amerika Serikat? Bukan asobah. AS, asobah. Sisa. Sisa. 24/24 kurang 11/24. 13/24. Dah. Berarti untuk anak laki-laki 1 orang, perempuan 2, hitungnya gini. Anak laki-laki 2. 1 kali 2, 2. Perempuan 2 orang, 2 kali 2, berapa? 2. 2, Pak. Nah, kalau kali 2 ya 4. 2 tambah 2, 4. Kita taruh di sini aja dah. Di bawah jadi Ustaz. Nah, nanti untuk di bawah, Pak. Berarti laki-laki 2/4, perempuan 2/4. Untuk istri sudah dapat, ayah udah dapat, ibu udah dapat, ya kan? Ya enggak? Nah, berarti untuk 1 anak laki-laki sama dengan 2/4 dari berapa? 13/24. Bukan dari semua. Untuk 2 anak perempuan, berapa, Pak? 2/4 kan? 2/4 dari 13/24. Untuk anak perempuan, kalau 2 orang, masing-masing berarti 2/4 bagi 2. Berapa? 1/4. Bukan dari semua, dari 13/24. Dah, ketemu ya? Nah, ini kita bikin aja 1/8 ini sama dengan 3/24. Tapi kalau ngali-ngalinya jangan pakai 3/24, pakai 1/8 aja. Ayah berarti 4/24. Ibu 4/24. Nah, 1 anak laki-laki tadi berapa? Nah, berapa? 2/4. 2/4 dari apa tuh? 13/24. Untuk anak perempuan 1/4 masing-masing ya, masing-masing 1/4 dari 1/4 DR 13/24. Dah. Tuh. Itu cara pertama. Whiteboard-nya kurang gede. Cuman 1 soal udah habis dia tempatnya. Kalau ada yang mau foto-foto sekarang, foto. Cis. Kalau langkah kedua, ini zaman kuno dulu nggak ada kalkulator. Kan kalau bayangin 13/24 susah ngitungnya, Pak. Zaman dulu itu. Karena nggak ada kalkulator. Tapi kan kita udah kalkulator kah? Pakai aja kalkulator. Berapa warisannya? 3 warisannya 24 juta. Biar gampang hitungnya, per 24 ya. 24 juta warisannya. Berarti untuk istri berapa? 3 juta. Untuk ayah berapa? 4 juta. Untuk ibu berapa? 4 juta. Tahu dapat 3 juta, 4 juta, tahu dari mana? Tahu ya? Apa perlu saya tulis? Contoh aja satu dah, yang istri aja dah. Istri berapa tadi? 3/24 kali 24 juta. 24. Jadi tinggal 3 ya. 3. Nolnya tuaga. 8 mana? 6. Tuaga. Dah. Nah, itu ya. Ustadz kok ambil contoh 24? Ini kan gampangnya doang. Kalau antum mau lebih gampang boleh, tapi contohnya 48, jadi 6 juta gitu. 24 miliar boleh. Tapi yang jelas kemarin 56 triliun. 56 triliun, Pak. Kalau Bapak jadi pejabat ya 56. 56. Ya. Hasil dari upeti rakyat. Mencekik rakyat tuh hasil upeti itu 56 miliar. Nanti Bapak beli Rubicon 1. 4 ya? 4.
sesuai dengan jumlah istri. Misalnya, tapi janganlah Pak. Kalau Bapak jadi orang pajak itu rezekinya subhat. Karena dalam Islam upeti itu tidak boleh Pak. Upeti itu hukumnya haram dalam Islam. Karena sudah ada zakat. Yang dikasih pajak itu non-muslim yang tinggal di wilayah muslim. Dah, inilah pembagiannya. Kalau saya belajar dulu begini Pak. Istri zaujah. Anak laki-laki ibnun. 2 anak perempuan bintun. 2 bintun. Ayah abun. Ibu umun. Istri karena ada anak mendapat 1/8. Ibnun asobah, bintun asobah. Abun 1/6. Umun 1/6. 8, 6, 24. 24 berapa nih? 3. 24, 4, 4. 4, 4, 8, 11. 24 kurang 11, 13. Itu langsung ketemu Pak, udah. Nah, cuman ini dibagi nanti. Dibagi karena laki-laki itu kepalanya 2, perempuan 1. Untuk ini udah kelar, tinggal untuk ini nih, bagi 2. Nanti ini laki-laki 1 orang, tapi 2 kepalanya. Perempuan 2 orang, tapi kepalanya 1. Berarti 2, 4. Maka ini ditasheh Pak, untuk dapat bagian ini. Ditasheh namanya. Tasheh. Semua dikali 4. Ini kali 4. Ini kali 4. Kali 4, kali 4. Kali 4. Ini udah enggak usah nih. Berapa 13 kali 4? 52 ya? 52. 52. Nah, 52 bagi 4 kali kepala. 52 bagi 4, 13 kali 2, 26. 26. 52 bagi 4 kali 2, 56. Tapi kan 2 orang ya? 56. 26. Masing-masing 13 anak perempuan. Ah, jadi begitu. Nanti ini kali 4 berapa? 24 kali 4? 96. Ya, 96 ya? Nanti untuk anak laki-laki itu 26/96. Yang ini 26/96. Masing-masing 13/96. 2 orang kan? Tapi ini pembagian zaman kuno dulu begitu. Tapi masih bagus ini. Kalau kita tinggal di hutan, nggak ada kalkulator, pakai ini. Tapi kalau ada kalkulator, pakai ini aja udah selesai. Terserah mau cara pertama, cara kedua. Tapi ini memudahkan, cara kedua ini memudahkan. Cuman bingung juga ini, karena whiteboardnya gede. Kalau kita mau contohin lagi, berarti kita hapus dulu ini ya. Hapus dulu. Yuk, foto dulu. Sama saya dipoto sekalian. Ya. Ini dipoto. Silakan. Dengan contoh yang sama. Ya. Maaf, Ustaz. Ya, kedengaran, Pak? Kedengaran Pak, langsung aja langsung. Dengan contoh yang sama, Ustaz, kalau ayah sudah meninggal. Ini ayah meninggal. Oh, ayah meninggal. Ini. Ya. Ayah. Oh, dah. Kita tutup. Hapus dulu ya. Yang kita hapus cuman ini aja.
Udah, hapus semua lah. Kalau ada dua whiteboard ya, pas kita lagi ngerjain yang satu dihapus dulu. Nah, nanti ini penuh ke sana lagi. Nggak apa-apa whiteboardnya kecil kalau dua. Makanya dua itu lebih baik daripada satu. Oh gitu ya. Bukan istri, aduh kemana sih? Dah, tetap begitu Pak, membaginya tetap. Dua saudara terhalang oleh anak laki-laki. Terhalang. Nah, ini tetap asobah, tapi dia dua bagian, perempuan juga asobah tapi satu bagian. Pembilangnya berapa untuk asobah? Ini 2, 4, sama dengan 4. Nah, tapi jumlah asobahnya akan lebih besar. Kan yang dapat bagian cuman ibu dan istri. Maka 1/8 tambah 1/6. Berapa? 24 ya, kayak tadi ya. 24. Ini 3, ini 4. 7/24. Asobahnya ini 24/24 kurang 7/24 sama dengan 17 Nah, kalau tadi dari asobahnya dari 13/24 untuk anak-anak, sekarang 17/24. Jadi untuk anak laki-laki 2/4, perempuan 2/4. Untuk istri sudah 1/8, ibu 1/6. Untuk satu anak laki-laki berapa? 2/4. 2/4, tapi bukan dari semua, dari 17/24. Untuk dua anak perempuan 2/4 juga, tapi kan mereka berdua dari 17/24. Masing-masing berarti 2 bagi 2, kan ini 2. 2 bagi 2. 1/4 dari 17/24. Kalau harta 24 juta ya hitung aja berapa. Mau 24 juta, 240 juta, 2,4 miliar, 2,4 triliun. Pokoknya angkanya 24 aja. Itu gampang dihitung. Ustaz 24, coba yang lain deh, 100 juta. Ya itu pakai kalkulator urusannya. Jadi kalau hitungan berapa besar berarti nggak sulit Pak, itu urusan kalkulator bukan kita. Biar aja mesin hitung yang kerja, kita nggak usah. Pusing, masa mau bagi 100 juta. 100 juta. Bagi 24. Wah, ini 100 ini apa ini? Aduh, repot banget. Udah, mencet aja kalau harus ketemu, tulis. Ya. Jadi ngitung waris itu cuman 1 menit dah atau 20 detik lah. 20 detik tuh kalau datanya lengkap. Dah, dapat. Masa ngitung waris cuma 20 detik, ada orang belum bagi waris 20 tahun. Sulit katanya, susah bagi waris. Dia menyusahkan diri. Ya. Lagi? Ya, siapa lagi yang mau mati? Kemudian contohkan. Maaf, meninggal. Bapak dulu ya, nanti sini. Ya, silakan Pak. Almarhum ya. Terus? Ya. Berapa? Anak laki-laki berapa? Anak perempuan? Kalau data yang sama kita nggak usah lah. Tidak ada anak laki-laki. Nah ini baru sip nih, nggak ada anak laki-laki. Oke, terus? Perempuan berapa? Anak perempuan tidak ada. Tidak ada. Terus? Ayah ada, masih ada. Ibu masih ada. Ya. Terus? Saudara? Saudara laki-laki 1. Ya. Terus? Sudah, itu aja. Kita lihat dulu. Ketika ada ayah, ada ibu, nggak ada anak. Nggak anak laki nggak ada, anak perempuan nggak ada.
maka yang mengambil alih asobah adalah ayah. Jadi asobah itu ini Pak, anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki, anak cicit, cucu cicit, cicit. Kalau nggak ada, biasanya sampai cucu udah nggak ada tuh. Kalau ada yang punya cicit itu berarti umurnya 100 tahun lebih. Jarang udah 100 tahun ya. Nah, naik ke atas dia kalau nggak ada bagian anak laki-laki ke bawah, nggak ada keturunan ke bawah, naik ke atas dia ke asal usul. Ayah, kakek, ayah kakek sampai Nabi Nuh. Nah, tapi biasanya sampai kakek doang. Nah, jadi karena ada ayah, tetap saja saudara terhalang oleh ayah. Maka kita udah tahu tadi ya berapa ini? 17/24 ya sisanya ya. Udah, ini. Ada anak laki-laki, Ustaz. Oh, ada anak laki-laki. Iya, ada anak laki-laki. Oh, berapa? 1. Satu anak laki. Maka karena ada anak, maka ayah tidak menjadi asobah, balik kayak biasa jadi 1/6. Asobah anak laki-laki. Berapa sisa yang tadi? Sudah kita hitung tadi. 1/6 tambah 9 berapa? Berapa tadi? 13 ingat nggak tadi? Dah langsung ketemu tuh dah. Oh, Ustaz samakan ini. Samakan ini sama dengan 3/24, 4/24, 4/24. Udah ketemu. Enggak sampai 20 detik tadi. Ada yang hitung enggak? 10 detik ya? Sisanya anak ya? Hah? Iya, sisanya anak. Ini sisanya anak. Iya, as itu sisa. As. As itu bukan asnya S-nya 1 ya, jangan S-nya 2. Enggak jorok Pak kalau S-nya 2. Makasih Ustaz. S-nya 1 aja. Orang banyak WA ya. Assalamualaikum disikan ASS, as. Aduh, ini mau jawabnya bagaimana ya? Jawabnya food. Dah. Jelas ya? Supaya rata. Ini as. 13/24. Ada lagi? Yang contoh lain? Ya, Bapak dulu, silakan. 3 anak perempuan. Laki-laki ada nggak? Ya, dapat semua. 3 anak perempuan. Dia tidak menjadi asobah. Anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki tidak menjadi asobah. Tapi ada bagiannya. Lihat di itu. Anak perempuan, bintun. Berapa bagiannya? 2/3 atau 1/2 atau asobah bil ghair. Kalau dia berjumlah 2 orang atau lebih, 2/3. Kalau hanya 1 orang, 1/2. Sekarang dia 2 orang atau lebih ya, 3 ini. Berarti 2/3. Bagiannya 2/3. Nah, sekarang kita hitung. Ini udah sama, udah. Ini 2/3 berapa? 24 bagi 3, 8 kali 2, 16. Ya. Harta habis nggak? Sisa atau habis? Hitung dulu. 3 tambah 4, 7. Kelebihan. Kelebihan. Nih. Oh, nggak ada ayah. Ibu aja. Ayah nggak ada. Tetap aja ini tinggal ngampus saja. Oke, sekarang kita hitung ya. Saudara. Ini ada. 2 saudara lagi. 2. Nah, karena ini ahli waris tidak ada anak, yang sebagai asobah nggak ada, cucu nggak ada, cicit nggak ada, ayah nggak ada, kakek nggak ada, maka asobah ke samping saudara laki-laki. Maka 2 saudara laki menjadi asobah. Nah, sekarang sisanya berapa? 3 tambah 16, 19 tambah 4, 23. Berapa sisanya? 1/24. Nah, karena dia berdua, maka mereka masing-masing mendapat 1/48.
Ya kan? Coba 1/24 bagi 2, 1/48 lah. Kok dikit kali Ustaz? Iya kan dikit lah, hubungan kekerabatan ini dengan almarhum lebih jauh daripada yang paling dekat istri, anak, ibu. Saudara agak lebih jauh. Makanya paling kecil tuh asobahnya. Berapa detik? 5 detik tadi ya? 5 ya? Nah, 5 detik. Masa 5 tahun nggak bagi waris? 5 detik selesai hitungan waris. 5 tahun nggak bagi-bagi. Ayo, yang lain tadi contoh siapa? Yang meninggal ayah. Kok ayah mulu ya? Nggak ada yang... Oh lah, nggak apa-apa. Terus ahli waris? Anggap saya deh sekarang, Pak. Saya aja, Pak. Ya, ayah. Terus? Saya meninggal. Ya. Tapi saya punya istri sekarang ini menikah siri, Pak. Kayak yang pertama udah meninggal. Ini pribadi nih, Pak ya. Tapi kenapa disampaikan di depan umum? Enggak, kan contoh katanya udah sendiri nggak apa-apa. Bapak pakai inisial deh, orang lain. Oh, enggak apa-apa. Tapi jujur bagus Pak, nggak apa-apa. Bukan soal jujur. Pasti kalau Bapak jadi ketua KPK bagus. Terus? Umpama saya meninggal, Pak. Istri yang meninggal duluan nggak dapat waris. Ya oke, makanya saya menikah lagi. Ya. Tapi siri. Ya. Ya kan? Nah, saya meninggal. Berarti kan meninggalkan istri saya yang sekarang ini. Anak berapa? Anak dari almarhum istri saya ada 3. Ini istri bawaan ya? Ya. Anak, laki atau perempuan? Lakinya 2, perempuan 1 dari yang almarhum. 2 anak laki, 1 anak perempuan. 1 anak perempuan. Nah, dari anak saya itu punya ini bawaan cucu. ya, bawaan ya? Ya. Anak hasil ada anak hasil? Enggak, jadi bawaan dari istri 1 perempuan. Lah yang 2 laki-laki nih? Ya itu kan dari almarhum istri yang udah meninggal. Oh, anak kandung Bapak berarti. Anak-anak ya. Bukan betul. ini anak istri. Bukan Oke, anak kita kandung, bukan. perbaiki Yang semuanya mengandung istri ya. saya sebabnya. Oke ya. Oke ya, entar dulu Pak, entar. Iya. Berarti Bapak saya udah meninggal, Pak. Anak Bapak langsung 2 anak laki-laki. Iya. Terus 1 anak perempuan Iya. dari istri kedua. Enggak. Istri pertama, Pak, yang meninggal. Oh, istri pertama udah, terus. Ya. Ya, oke, terus. Ya kan? Setelah meninggal itu saya punya menikah lagi. Tapi anak istri saya itu punya anak. Anak bawah jadi ya. Jadi anak bawah ini siapa? Anak bawah ini berapa? Jadi 1 perempuan. Yang ini bukan? Bukan. 1 anak perempuan BI. Ya. Bank Indonesia, ya. Terus? Betul. Ya, jadi dari istri yang sekarang itu cuma punya anak 1 bawaan ya, Pak ya. Ya, terus? Dari yang istri yang sebelumnya meninggal 3 tadi ya. Ya. 2 laki, 1 perempuan. Ya. Terus dari anak saya yang almarhum istri pertama itu yang meninggal punya cucu 2 saya. Dari anak laki-laki? Iya. Laki perempuan cucunya? Laki perempuan. Dari 1 ini ya, cucu laki, cucu perempuan. Terus? Dah. Kalau saudara dikasih tahu. Oke, saudara, masukin aja. Saudara berapa, Pak? Saudara saya yang sekandung berapa? Laki-laki 1, Perempuan? perempuan 3. 1. Kandung ya, terus? Ya. Udah. Ayah ada? Paman ada? Ayah sudah meninggal, ibu sudah meninggal. Terus? Paman banyak, Pak, cuma apa besar? Paman, ya lah, paman banyak. Ya. Paman. Bibi masih ada juga. Bibi. Nah, kan pertanyaannya nih, bibi dari istri yang sekarang atau saya pribadi? Oke, jawab ya. Ya, oke, Pak. Siap. Oke. Almarhum ayah atau suami. Ahli waris istri. Ini istri kedua ya. Istri pertama udah meninggal nggak dapat, Pak. Iyalah. Jangan dibangun, bangun, bagi waris, bangun. Kalau dia bangun lari kita. Dah. Sekarang yang mengambil asobah anak kandung Bapak. 2 anak laki-laki ini mengambil asobah sama anak kandung perempuan. Jadi kedua-duanya mengambil asobah. Jadi kalau ada asobah itu Pak ada penghalang.
Iya, penghalang dan ngabisin sisa. Nah sekarang anak perempuan bawa istri bukan anak bapak, tapi anak istri, nggak dapat. Kalau istri yang meninggal, dia dapat dari harta istri, tapi yang dua ini nggak dapat. Ya, nah sekarang satu saudara kandung almarhum tidak dapat, dia terhalang oleh siapa? Terhalang oleh anak laki-laki. Maaf ya, saudara. Perempuan apalagi, paman jauh sekali itu, paman bibi. Nah, jadi yang dapat cuman 3. Maka istri 1/8, cucu nggak dapat Pak, cucu tidak dapat karena terhalang oleh anak laki-laki. Berarti asobah adalah 2 kali 2 4, 1 kali 1 1. Ini 4, ini 1, berarti 5. Laki-laki 4/5, perempuan 1/5. Dari 7/8. Coba asobahnya berapa coba? Ada 1/8. Berarti 8/8 kurang 1/8. 7/8. Maka 2 anak laki mendapat 4/5. Dari berapa? Dari ini, bukan dari semua. Berarti masing-masing bagi 2. Nah, jadi MSG ini penyedap rasa. 4 bagi 2, 2/5 dari 7/8. Anak perempuan 1 orang. Langsung saja 1/5 dari 7/8. Dah. 2 menit. Nggak sampai. Karena saya sambil ngomong. Coba kalau ngomong. 10 detik. Bapak, siapa lagi? Udah? Yang mau meninggal lagi? Oke, siapa? Orang tua, ayah. Makasih ya Pak. Oke, ayah. Ahli waris? Ibu itu istrinya ayah. Udah, jadi kaitannya dengan ayah, dengan almarhum ya? Iya. Kaitannya dengan yang mati, bukan dengan yang hidup. Iya. Berarti istri ada berapa? 1. Anak perempuan 2, laki-laki 2. Sama ini kayaknya. Sama aja ya? Iya, udah selesai nih ya. Ya udah, oke. Ini 2. Tinggal nyari asobah aja, Pak. Itu. 2, asobah 1. Ini 1/8. Jadi asobahnya 7/8 kan? Iya. Ini 2 kali 2 4, 2 1 2 sama 6. Anak laki 4/6. 4/6. Masing-masing 2/6 dari 7/8. Anak perempuan 2/6, masing-masing 1/6. Ini kita bikin masing-masing aja ya. Masing-masing berarti 2/6 dari 7/8. 2/6 dari 7. Ini lama masing-masing 1/6 dari 7/8. Ini kan 2/1 laki perempuan. Iya. 2/6 sama 1. Untuk anak, untuk saudara, untuk anak, untuk cucu. Tapi saudara seibu tidak. Saudara seibu laki perempuan sama. Kalau saudara seibu laki perempuan sama. Tapi kalau anak laki perempuan, cucu laki perempuan, saudara kandung laki perempuan, saudara saya laki perempuan 2/1. Tapi kalau saudara laki saudara perempuan seibu sama 1/1. Itu di skema tuh bisa dipelajari. Aplikasi banyak keliru. Banyak itu aplikasi di internet antum habis download, nanti antum bikin dan perhitungannya banyak keliru. Ada aplikasinya. Salah, bukan algoritmanya salah, konsep warisnya salah. Jadi yang bikin aplikasi itu ahli matematika memang, tapi tidak ahli faraid. Jangan mengandalkan aplikasi ya. Karena masalah waris ini bukan hanya hitung-hitungan. Masalah waris itu masalah perasaan. Aplikasi tidak punya perasaan. Ya kan? Dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Misalnya kan
dihitung, ternyata ada yang merasa tidak adil. Dari mana nih? Siapa ahlinya? Lihat aplikasi. Padahal aplikasi banyak keliru. Judulnya itu banyak begini judulnya, kalkulator waris. Bagaimana bisa coba? Pas dia di enter, harta 100 juta, bagian dapat semua, ketika dihitung 150 juta. Lah, bagaimana? Itu pasti salah itu. Aplikasi jangan dipakai. Yang terbaru saya nggak tahu. Selama ini yang saya kenal keliru semua. Kalau mungkin ada yang lebih canggih mungkin bisa bikin bagus. Gara-gara ini Pak, orang tidak mau belajar waris. Saya adakan training waris. Saya kirim undangannya ke Kementerian Agama sama MUI. Nggak usah, udah ada aplikasi. Bagaimana Kementerian Agama sama MUI jawabnya begitu. Artinya mereka tidak mau tahu. Lah kalau ulama dan Kementerian Agama, bukan Kementerian sebagai lembaga, sebagai oknum, masa nggak mau tahu bagaimana umat? Makanya kata Nabi, ini ilmu yang pertama kali hilang di muka bumi. Bukan karena sulit, tapi tidak peduli. Bagaimana kalau rakyat, kalau ulamanya aja nggak peduli? Jangan dikira semua ulama bisa ini, Pak. Dan karena ada aplikasi, mereka mengandalkan. Saya berapa kali pengajian paroid di mana-mana, Ustadz nggak usah belajar itu, ada aplikasi. Sini saya bilang, saya kasih contoh soal. Enter, hitung jumlah yang dapat, totalnya berapa. Tahu-tahu hartanya 100 juta, yang dibagi 150 juta. Yang 50 juta minjam di mana? Minjam IMF. Jangan mengandalkan aplikasi. Untuk sementara ya. Nanti kalau yang sudah canggih bisa bikin, mungkin bisa. Tapi bagaimanapun, kalaupun ada aplikasi, Pak, masalah pembagian waris ini, pertama dalil syara'nya. Misalnya ayat, misalnya hadis. Aplikasi tidak bisa mengeluarkan ayat hadisnya ketika ngitung. Yang kedua, dia tidak bisa dikomplain. Kalau ada yang merasa tidak, kan ada yang merasa, perasaan kan, tidak adil, aplikasi nggak bisa jawab. Tapi kalau ulama, ustadznya langsung, dia bisa menjelaskan kenapa yang ini dapat sekian, kenapa yang sekian. Oh, itu dalilnya ya, kata dia. Nah, dia diterima. Kita sebutkan dalilnya. Kalau dalilnya tidak diterima juga, maka kita bisa jelaskan hikmah di balik dalil itu. Nah, kalau orang tahu faraid, sebenarnya perempuanlah yang paling diuntungkan dengan faraid Islam. Ya, laki-laki ini beban berat. Contoh tadi, anak laki-laki dapat 2 bagian. Berapa anak laki-laki tadi? Dia mendapat berapa tadi? Per 96 tadi? 26/96. Yang perempuan 13/96. Iya, setengah. Tetapi dia menanggung jawab semua, Pak. Untuk adik perempuan, kakak perempuan. Dia tanggung waris itu menafkahnya. Untuk ibu kandung dia. Nanti untuk anak istrinya dia juga. Untuk kakek nenek yang masih dia juga. Anak perempuan yang dapat setengah tadi nggak ngapa-ngapain. Malah nafkahnya ditanggung. Bukan hanya oleh anak laki-laki. Oleh paman-pamannya, Pak. Jadi perempuan itu dinafkahi banyak orang ketika ayahnya meninggal. Maka dia kaya. Kalau sistem Islam ini jalan. Sekarang ini kan banyak nggak peduli. Anak saudara saya bukan anak saya. Padahal anak perempuan dari saudaranya yang meninggal. Kewajiban dia itu nafkahnya. Ya. Ya. Agak lucu. Misalnya gini, seorang perempuan janda bawa anak 2 ya kan. Ya. Laki-laki dan perempuan. Kemudian suaminya itu meninggal ya. Terus dia menikah lagi dengan seorang laki-laki ya kan. Punya anak perempuan 2 orang. Masing-masing bawa anak gitu ya. Iya. Jadi istrinya, anaknya 4 si ibu ini berarti kan. Dari suami yang pertama 2, dari suami yang itu yang dari suami kedua itu hasil pernikahan atau bawaan suami? Enggak, hasil pernikahan. Kalau hasil pernikahan anak kandung dia 4 jadinya. Iya, suaminya ini bujangan. Ya. Yang keduanya ini bujangan awal. Ya. Nah, jadi kan, nah begitu si suami ini meninggal, itu gimana pembagian warisnya? Kalau si suami meninggal, yang dapat waris adalah anak hasil pernikahan, anak bawaan istri nggak dapat. Tapi kalau si istri meninggal, keempat-empat anak dapat semua.
Sebaliknya juga begitu, kalau suami janda, berduda, bawa anak 2 dengan seorang gadis menikah. Nanti dari hasil pernikahan ada anak 2. Ketika si suami itu meninggal, maka 4-4-nya dapat. Tapi ketika si istri meninggal, yang dapat hanya anak hasil pernikahan. Jadi yang dilihat kan anak kandung bagi almarhum, bukan anak bagi yang hidup, karena masalah waris, masalah orang meninggal. Berarti udah dibagikan sebelumnya dulu dari suami yang pertama tadi itu ya. Oh iya, jadi si istri itu ketika dia menikah dengan si janda tadi, ketika menikah dengan laki-laki, artinya sudah selesai waris dia dari suami meninggal, Pak. Ya, kalau antum nikah dengan janda, selain syarat-syarat yang sudah ada, tanyakan, bagian waris dari suami yang meninggal sudah dibagi belum? Masalah nanti kalau nggak dibagi dulu. Bagi dulu. Selesai sudah, baru kita nikah, bilang gitu. Tapi kalau kita sebagai anak menanyakan ke orang tua, misalnya ibu bapak saya udah meninggal, ibu masih ada. Ya harus, Pak. Belum di warisan kan belum dibagikan. Harus. Jadi anak itu caranya gini. Tolong ya, Tad. Nggak usah ngomong, anak itu ngomong, ibu, bagian waris saya dari harta waris ayah yang meninggal, saya hibahkan untuk ibu semua. Supaya ibumu tidak makan harta anak yatim. Kalau nggak dibagi, dia pakai, dia memakan harta anak yatim. Jadi yang terbaik si anak ketika ayahnya meninggal, bagian warisnya hibahkan ke ibu kandung. Nggak usah dibagi. Selesai itu bagi waris tuh. Walaupun nggak tahu jumlah saya berapa, kan saya asobah. Anak-anak kan asobah. Nah, bagian waris saya dari harta ayah yang meninggal, saya hibahkan 100% untuk ibu. Anak perempuan ngomong itu, anak laki ngomong itu. Jadi ibu itu nanti tinggal makan, minum di rumah miliknya sendiri. Nah kan kalau beliau wafat, ke anak juga itu warisan. Jadi ibaratnya minjamin doang, tapi bahasanya ngasih. Dapat pahala besar sebagai anak soleh, harta waris dapat juga ketika ibu meninggal nanti. Daripada ditunggu, kita bagi nanti ketika ibu wafat. Itu anak durhaka. Membiarkan ibunya makan harta anak yatim. Dosa itu anak itu. Ibunya dosa juga, dosa makan harta anak yatim. Dia ngomongin. Hah? Ya karena ibunya nggak ngomongin. Iya, jadi kalau mau pelit sama ibunya nggak apa-apa. Bu, bagian saya dari harta waris ayah yang sudah wafat, saya pinjamkan. Nah, itu pelit namanya. Tapi tetap halal ibu pakai karena sudah akad pinjam. Itu tapi anak pelit itu, anak pelit. Meninggal kebagian lagi. Kalau anak soleh dia kasihkan ke ibunya. Sehingga ibunya tinggal di hartanya sendiri, bukan di harta anak yatim. Betapa banyak sekarang istri-istri yang makan harta anak yatim. Gara-gara suaminya meninggal, harta nggak dibagi warisnya. Yang bukan eksekusi, Pak, akadnya. Eksekusi bisa kapan aja, 10 tahun lagi bisa, selama ibu masih hidup. Iya, akad itulah yang menghalalkan ibu tinggal di situ. Anda punya motor, dipakai orang tanpa akad, maling dia. Tapi dengan akad, ini saya pinjamkan. Halal dia pakai motor itu. Jadi akad itu yang menentukan halal haramnya. Ini diam-diam, takut nyinggung perasaan ibu. Enggak tersinggung ibu kalau Anda beri. Beri aja, hibahkan. Bu, ini bagian waris dari ayah, saya serahkan untuk ibu semua. Tapi ditulis, notariskan. Nanti kan kalau ibu meninggal, balik ke anak-anak juga itu harta. Ustaz, satu lagi, Ustaz. Daripada nunggu ibu meninggal dulu baru bagi, sama juga kan? Nunggu ibu meninggal baru bagi. Mendingan kasih ke ibu juga, nanti ibu meninggal balik lagi tuh harta, malah nambah. Dari mana? Dari jatah ibu menambah untuk anak-anak. Iya kan? Cepatlah ya. Ini yang masih muda-muda, bersuami istri itu baru punya anak kecil atau sudah balik. Selesaikan cepat. Minta si anak akad hibah. Nggak apa-apa ibu merengek-rengek minta. Daripada ibu makan harta anak yatim, walaupun harta kalian, tolong diakadkan, ditulis, saksi semua keluarga dan orang luar. Orang luar itu saksinya Ustadz kampus itu dan RT. Kalau tidak mau itu ya notaris yang lebih kuat.
Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya. Ini ada suami istri menikah, hartanya saya punya rumah 3. Tapi Ada rumah 3. yang 2 atas nama istri, yang Ya. 1 ya atas nama suami. Ini suami meninggal. Yang jadi waris cuman yang harta atas nama suami. Yang Suami. 2 tidak dibagi karena itu milik istri. Oh, siapa aja yang berhadapan Ustaz? Dia punya saudara. Ya, dari satu laki-laki. rumah itu istri masih dapat. Ada anak nggak? Nggak ada. Ada saudara suami berapa? Saudara suami ada, laki-laki ada Ayah suami ada? 2, ayahnya udah nggak ada, Ibu suami? udah nggak ada. Berarti saudara dapat asobahnya. Berapa? Saudara laki-lakinya 2 orang, Saudara perempuan? saudara perempuannya ada 3 orang. 2 kali 2, 4. 3 kali 1, 3. 4 tambah 3, 7. Nah, jadi istri mendapat 2 rumah itu tidak dibagi karena milik istri. 1 rumah itu dibagi. Dari 1 rumah itu istri masih mendapat 1/4. Kenapa 1/4? Almarhum tidak punya anak. Kalau punya anak 1/8. Berarti ada sisa 3/4. 3/4 itulah untuk saudara-saudaranya yang yang berapa tadi? 5 orang. 5 orang. 2 laki-laki 3 perempuan. Iya, 5 orang kan? Iya. Nah, dari sisanya 3/4 alias 75% itu laki-laki tadi 2/7 dari 3/4. Si perempuan 1/7, saudara perempuan dari 3/4. Nggak usah ditulis aja sudah terjawab, Pak. Jadi nggak sulit ya bagi Ustaz. Kita sering mempersulit diri untuk bagi waris itu. Ya, pembagian itu nggak mesti eksekusi, Pak. Komitmen yang ditulis dengan saksi, selesai itu pembagian. Walaupun nanti eksekusinya 5 tahun lagi, apa itu sudah aman itu udah. Apalagi sudah ditulis, dinotariskan, dilaminating, disiapkan. Kalau kita mati nanti anak kita tahu tuh bagian kita. Nah, bagian kita itu menjadi warisan untuk anak kita. Jadi jangan dipahami bagi waris itu jual itulah yang pikiran kotor. Dikit-dikit jual. Pak, kalaupun mau juallah kepada ahli waris itu sendiri. Ya. Ya, jelas ya? Ini udah jam 7 ya? Masya Allah. Setengah 7. Itu jam 42 itu. Setengah 7. Oke ya, cukup dulu ya. Mudah-mudahan ada faedah manfaat. Memang kalau kita ngitung-ngitung harta yang tidak ada wujud ini, cuma ngitung doang lama ya. Apalagi ada wujud ya. Ini nggak ada wujudnya ini. Ya mudah-mudahan antum semua diberi Allah kemuliaan dalam mengamalkan syariat Allah SWT. Terakhir tadi saya bagi 2 brosur. 1 brosur wakaf. Itu wakaf kami membeli rumah non-muslim dari pondok. Sebenarnya saya nggak mau beli itu karena kita lagi bangun pondok belum selesai. Bebannya berat. Tapi karena warga PRT mendorong banyak, ya udahlah itu punya non-muslim. Daripada dibeli pihak mereka, belum jadi gereja aja itu sudah sering jadi tempat ibadah. Akhirnya kita paksakan. Nah, saya sudah bayar tuh rumah. Tinggal sisanya doang. Nah, saya mencari sisanya itu ya. Kalau antum ada silakan berpartisipasi, silakan survei. Kalau enggak rekomendasikan kepada yang lagi bingung buang duit. Ada enggak? Teman antum, kerabat, usaha yang lagi kebingungan mau buang duit kemana? Ajak tuh ke sana. Lihat itu. Ya, itu di depan rumahnya itu ada patung Sinterklas besar itu. Antum bisa lihat di foto itu. Nah, kita dapat kemudahan pembayaran 15 bulan lunas. Yang kedua itu ada produk air minum dalam kemasan. DD Water, produk muslim. Nah, itu bekal antum untuk Ramadan, makan sahur, buka puasa. Pakailah produk muslim. Kemana kita beli? Masa kita yang puasa, orang-orang kafir yang ambil berkahnya. Belilah itu. Di pondok kita jual. Kita distributornya, Pak. Dompet duafa itu punya. DD Water, dompet duafa water. 100% keuntungan yang dikelola oleh dompet duafa untuk duafa yatim yang di bawah naungan dompet duafa.
Sedangkan yang dikelola pesantren 50% yang keuntungan yang kita raih untuk pemberdayaan proses belajar mengajar di pondok. Pesantren kita yatim duafa juga. Jadi antum itu kalau beli produk ini dapat amal banyak, akad jual beli tapi dapat pahala sedekah. Karena 50% kita peruntukkan keuntungannya untuk santri penghafal Quran. Ya. Silakan yang mau order dari sekarang, karena kalau sudah puasa nanti susah dapat barangnya. Kalau sekarang masih ada peluang, ya mungkin sebulan berapa habis untuk sahur buka. Daripada masih beli produk non, apalagi negaranya itu banyak aktivis pembakar Quran, Pak. Tiap Jumat dibakar Quran. Tahu-tahu di demo oleh kaum muslimin, dijaga polisi. Yang demo yang ditangkap bukan yang bakar Quran. Nabi di kartun di Prancis tuh. Nah, masa nggak terbayang kalau antum minum produk itu, masa nggak terbayang, nggak ngelihat apa di situ Quran dibakar, Nabi dihina di kartun. Nah, saya sudah tidak mengkonsumsi air itu lagi, tapi nggak usah sebut merek Pak, nggak usah sebut. Inisialnya aja, inisialnya Aquafit misalnya ya. Hah? Ya, memang airnya halal itu, halal airnya. Tapi kita lihat kepentingan. Jadi biarkan ekonomi berputar di umat Islam. Apalagi Ramadan, Anda beli beras untuk sahur, untuk zakat, untuk buka, kemana? Warung Muslim apa enggak? Masih juga belanjanya di Alfa Februari, di Indo Januari. Padahal warung Pak Haji ada, beli aja warung Pak Haji, beli beras, beli apa? Beli minyak goreng, Pak. Ya, kita yang berpuasa, kita ambil kata Nabi syahrun mubarakun, bulan Ramadan bulan penuh keberkahan. Kita ambil berkah ekonominya, maksimalkan pemberdayaan ekonomi umat. Belum lagi kurma, belum lagi beli apa peci, sejadah, baju koko, kerudung, apalagi itu, baju lebaran. Kemana Anda belanjakan itu harta? Apa di warung Muslim atau non Muslim, toko Muslim? Ya, ini perhitungkan semua. Yang mudah-mudahan bisa direspon, silakan. Yang mau atau Anda mau bersedekah silakan. Ustadz, saya pesan dus, air minum dus, botol berapa? 100 dus. Oke, kami kirim. Bukan kan? Bukan untuk kayak untuk buka puasa santri di pondok Ustadz. Wah, senang banget saya itu ya. Belinya ke kita untuk santri kita pula. Tapi itu bagi antum amal jariah. Coba kalau minuman, makanan itu, antum sedekah makanan untuk buka sahur. Itu kan makanan jadi daging, jadi darah. Antum sekali nyumbang 10 sak semen aja untuk masjid amal jariah, benda mati. Apalagi dimakan, dikonsumsi penghafal Quran, yatim lagi duafa. Nanti mereka jadi ulama itu darahnya terbentuk di antara setetes darahnya, di antara secuil dagingnya dari sumbangan antum yang dimakan santri. Selama mereka baca Quran, selama mereka menghafal, selama mereka jadi hafiz, selama mereka jadi ulama, pahalanya untuk antum semua itu. Itu namanya orang yang cerdas dalam bersedekah. Ya, jadi amal jariah jangan diartikan hanya untuk bangunan saja. Kalau benda mati saja pahalanya mengalir, apalagi untuk calon-calon ulama. Hanya kalau ada hafiz Quran, penghafal Quran, butuh. Ada orang biasa butuh. Antum harus cerdas. Kalau penghafal Quran, semua amalnya untuk antum. Kalau yang antum sumbang itu jadi darah, jadi daging. Apalagi antum berikan ustadz itu motor. Kemanapun roda berputar, dia ngejadi imam, dia jadi siram, itu untuk antum pahalanya, putaran motor itu. Antum beliin mobil, ya ustadz yang belum punya mobil karena kehujanan, musim hujan terus sekarang Pak. Termasuknya di depan nih nggak punya mobil. Itu mobil sewa, bukan mobil kita. Santren yang nyewa, jadi saya gratis. Santren yang bayar. Ya itu Pak. Ya. Baik, itu saja Bapak Ibu, silakan memilih amal soleh apa yang penting bagi kita selama Ramadan. Jangan sampai Ramadan berlalu kita tidak ada sisanya dari amal soleh. Prioritaskan amal soleh selama Ramadan yang akan memberi hasil yang besar. Saya doakan semoga antum semua diberi Allah rezeki yang berlimpah, harta yang banyak sehingga bisa luas beramal solehnya, dan sekaligus diberi Allah keluasan anak-anaknya sehat-sehat semua, menjadi hafizah, mudah-mudahan ada yang menjadi ulama-ulama besar pada masa mereka, dan semoga istri antum bertambah. Amin. Kesolehahannya.
Bukan jumlah ya, maaf ya, bukan jumlah, ketakwaan. Ya, bertambah ketakwaan sehingga kita berkumpul bersama Rasul di sorga Firdaus. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.